Jadi ini adalah pembuatan pertama saya pakai tali bisban. Nah, jadi saya sempat dapat beberapa komen ataupun DM, Mbak coba pakai tali bisban, nanti itu gampang banget untuk pelepasannya. Dan di sini adalah pertama kalinya saya pakai. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, kalau udah selesai semua dipasang, tadi itu bisban dulu, baru kainnya. Nah, di sini saya mau ngasih tutorial gimana sih saya pakai kayu untuk di atas tiang backdrop dekorasinya. Saya tuh biasanya bawa 2. Jadi karena tiap rumah itu beda-beda ya, tinggi ataupun lebarnya. Jadi di sini emang tiang saya itu bisa kayak naik turun gitu. Jadi bisa dinaikkan, saya bisa lebih tinggi ataupun diturunkan bisa lebih pendek seperti itu. Nah, kalau sudah selesai sama setelan dari besinya, tinggal kita pasang aja kayu di atasnya. Nah, di sini teman-teman saya nggak langsung taruh gitu aja ya. Saya kasih baut gitu biar kencang, biar dia nggak jatuh-jatuh gitu. Banyak yang bilang kayak itu diletakin aja kan Mbak, ya enggak dong, nanti jatuh gimana. Nah, jadi tinggal dikencangin aja biar dia kuat seperti itu. Nah, di sini saya pesan ke tukang besi gitu ya, saya cari referensi, terus saya minta dibuatkan seperti itu. Nah, di sini saya pakai staples baru yaitu Staples Max, mereknya Max. Ini luar biasa banget, dia kuat banget sampai ke kayu-kayu, jenis kayu besi seperti kayu ulin seperti itu bisa banget. Dan dia tuh nggak yang cuma setengah aja, dua-duanya langsung masuk seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen cari staples yang luar biasa bagus nih, coba Staples Max namanya. Nah, di sini untuk pemasangan kainnya, nah biasanya saya tuh kan bikin kayak peliwut-peliwutan, cuma bukan dari peliwut. Nah, di sini dari kain jersey. Di sini di tempat saya biasanya jual emang ukurannya udah 2 meter gitu ya. Jadi kalau ke sampingnya atau turunnya itu terserah berapa. Saya biasanya punya kayak 2x4 gitu biar sekalian bisa untuk kain dinding. Nah, di sini tinggal saya stapleskan. Dan nah di sini kan sering ada bekas-bekas kurang kencang ataupun bekas kusut gitu. Nah, caranya ini gampang banget, tinggal kalian tarik yang kuat dan kalian jarum pentulin. Nah, ini pakai jarum pentul. Nah, biar nggak kelihatan bekas jarum pentulnya, bisa kalian dari belakang jaruminnya. Jarum kayak biasa aja kita tusukkan terus. Nah, begitu. Nah, kalau udah sampingnya selesai, nah sekarang di bawahnya juga, jadi kita kasih kayak atas, maksudnya di tengah sama di bawah, karena di atasnya udah ke kayu gitu ya, biar dia nggak jatuh-jatuh. Nah, di sebelahnya juga kita tarik kencang gitu, terus kita pentulin juga. Nah, ini kita lihat cara mentulinnya gampang banget, kayak kalian mentulin kain pada umumnya gitu. Nah, terus bawahnya juga kita tarik kencang ya. Makanya ini ada beberapa saya lihat teman-teman pendekor yang kayak, Mbak kenapa punya saya kurang bagus ini dan sebagainya, mungkin kalian kurang kencang tuh. Nah, jadi ini udah kencang banget dan bagus, kelihatan kayak peliwut gitu ya, nggak rapot gitu, bawanya gampang banget. Nah, di sini dan juga untuk teman-teman yang biasanya menanyakan, Mbak kenapa saya kalau nyucukin ke akar manon itu suka jatuh-jatuh dan nggak kuat. Nah, mungkin kalian masanginnya langsung kalian pasang gitu aja, nggak kalian iket dulu lagi ataupun nggak kalian kuatin iketannya. Karena kalau longgar ya longgar juga dong gitu, jadi kurang kuat gitu ya. Nah, kalau di sini biasanya biar kuat. Nah, kalau di sini nggak kuat dong kalau kita pentulinnya. Jadi harus cari media yang kuat banget seperti yang di sini ya. Ini kan sebagai untuk ikatan talinya, saya biasanya jarang banget pakai tali, saya langsung pakai manonnya aja. Nah, kita cari yang paling kuat. Nah, biasanya saya taruh di jilbab saya gini biar gampang ngambilnya. Nah, jadi jangan ke bagian yang longgar, kalian harus cari bagian yang memang kayak kuat banget kayak gitu, apalagi yang di bagian-bagian yang kayak tali ataupun bagian yang untuk mengikat seperti ini. Jadi dia kuat, nggak jatuh-jatuh ataupun nggak nanti kalau kalian banyak kasih bunga nanti bakal melorot-melorot gitu. Nah, di sini tinggal dipentulin aja, nah, biar dia kuat. Jadi yang harus kita ingat adalah ketika kita mau pasang manon ini, kalian harus pastikan ikatannya kuat. Dan kalau memang nggak kuat seperti ini, nah bagian banyak yang kayak
nggak keikat gitu. Nah, bisa kalian ikat-ikat dulu, kalian pastikan dulu manon kalian itu udah terikat dengan kuat biar nggak jatuh-jatuh gitu. Kalau misal di bagian yang seperti ini, maksudnya bagian yang kayu, gampang, malah lebih gampang itu kalian stapleskan aja langsung ke kayunya seperti itu. Nah, ini sebenarnya keuntungan dari pakai kain, jadi bisa kalian kayak jarum pentulin aja, karena orang mikir kayak gimana sih cara pasangnya, padahal itu kan dari kain kayak gitu kan. Nah, ternyata kita pentulin saja. Nah, untuk bagian seperti ini tadi itu agak merenggang gitu ya, bisa kalian ikat juga pakai manon. Sebenarnya kalau manon yang bagus itu yang seperti ini, dia nggak patah-patah dan juga dia lentur banget, jadi bisa dijadikan sekaligus untuk sebagai talian. Cuma memang ada beberapa itu dia rapuh kayak gitu, tinggal kalian pilih aja mana yang masih bagus seperti itu. Nah, rapuh itu kadang memang dari manonnya sendiri ataupun dari cara kita menyimpannya kurang benar seperti itu, atau sering kena hujan atau sering kena panas seperti itu. Selanjutnya adalah pemberian daun-daunan dan bunga-bungaan. Nah, buat teman-teman yang sering nanya, Mbak, daunnya dipotong nggak sih kayak itu ya? Enggak lah, kalau dipotong gimana nyucukinnya? Saya nggak pernah motong daun saya itu langsung aja gitu, tuh daun anggur. Dan juga ini bunga mawar Jepang, banyak banget Mbak minta foto mawar Jepangnya. Nah, di sini sebenarnya saya tuh udah sering banget bikin video nunjukin mawar Jepang saya tuh modelnya gitu. Dan juga ini baby braids yang biasanya sering saya pakai, dan juga rumput-rumput yang pucuknya putih. Saya punya banyak variannya, bukan maksud saya punya banyak varian, cuma karena pas mau beli itu adanya nggak ada yang sama lagi, maksudnya udah habis, jadi ya daripada nggak ada itu saya beli yang lain. Nah, buat tips teman-teman, ini kan biasanya kan kayak melebar gitu ya, terus juga kelihatan dekorasi kurang bagus karena terlalu banyak bunganya. Itu sebenarnya gampang banget, tinggal kalian remas-remas gitu aja, ataupun kalian tekuk-tekukin gitu, nanti tuh jadinya tuh daunnya jadi mengecil. Nah, kayak gini, nah tinggal kalian tekuk-tekukin karena itu kan kawat, jadi nggak bakal kebanyakan daunnya ataupun daunnya merenggang gitu. Nah, jadi itu adalah tips buat teman-teman yang pengen dekorasi, bikin dekorasi seperti saya. Nah, kalau kayak gini kan jadinya kelihatan besar ya tuh. Terus kalau misalnya, karena ini memang perlu banyak daunnya. Nah, misalnya kalian nggak mau kelihatan terlalu banyak daunnya, tinggal kalian rapat-rapatkan aja daun-daunannya. Dan di sini daunnya ini berfungsi untuk sebagai basic aja, biar nanti nggak terlalu banyak pakai bunga-bungaan. Nah, di sini tinggal kita tusuk. Nah, kalau yang ini daunnya bukannya kecil atau saya potong, cuma memang daunnya ini udah lama banget saya udah punya, ini kayak udah 3 tahunan lebih gitu. Jadi udah banyak yang rontok, dan juga kawatnya itu udah begitulah ya, nasibnya udah sepuh udah tua, ada manula gitu. Nah, kalau yang ini masih baru, mungkin ini baru ada beberapa bulan gitu sama saya. Nanti mungkin kalau lama-lama ya nasibnya sama seperti teman-temannya yang lain. Maklum lah ya, saya orangnya sangat rajin banget, alias kebalikannya. Nah, kalau kita lihat, nah di sini cara menusukkannya gampang banget, tinggal kita selipkan di bagian-bagian akar-akarnya, dan yang paling bagus kalian selipkan itu di bagian kayak yang kalian ikat seperti itu, media ikatannya, dan insya Allah itu tidak akan jatuh. Nah, kita selipkan begitu saja dan jadi wala, cantik banget kan. Nah, tinggal kita pemasangan bunga-bungaannya. Nah, di sini pakai bunga mawar Jepang yang saya lihatkan tadi. Kenapa saya pakai bunga mawar Jepang? Karena di tempat saya ini adalah bunga termurah dan tercantik. Ya, yang paling penting itu adalah murah ya. Ya, harganya itu sekitar 165 ribuan gitu satu lusinnya, dan kita udah dapat bunga yang secantik ini. Dan juga tuh bunganya tuh warna peachnya tuh nggak yang ngejreng banget gitu, warnanya tuh jadi manis banget. Dan juga saya kasih juga ini rumput-rumput pucuk putih. Nah, cara untuk nusukinnya itu kita lihat nih ya. Nah, itu bagian yang kayak saya ikat, di bagian yang diikat, nah ditusuknya di situ, jangan di bagian yang kayak renggang. Kita pegang gitu aja pasti udah melorot gitu, apalagi kalau kita tinggal pasti bikin kepikiran gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah kalian taruh di bagian yang kayak kalian ikat gitu, biar dia nggak melorot-melorot. Nah, tinggal kita tusuk-tusukin aja bunganya, gampang banget ya, banget menurut saya ya. Mungkin tapi kalau kalian udah terbiasa ya biasa aja kok.
Selanjutnya kalau udah dipasangin bunga-bungaan semuanya, nah di sini kita bisa juga kasih beberapa bunga variasi ataupun daun-daun variasi seperti ini. Ini saya kasih pakis-pakisan biar tambah cantik, karena emang mbaknya memang minta temanya tuh rustic gitu ya, sama nanti dikasih daun-daun palem gitu. Kalau untuk daun palemnya sama, di sini caranya tinggal kalian tusukin aja ke manonnya, dan kalau misalnya kalian khawatir itu takut jatuh, bisa kalian pentulin aja ke media kainnya tadi. Atau misalnya kalian pengen nggak terlalu nempel sama kainnya, bisa kalian langsung tusukin aja. Jadi usahakan daun kalian ini punya tangkai yang agak panjang, cuma nggak panjang-panjang banget ya, sedang-sedang aja yang kayak gitu. Tinggal kalian tusukkan ke bagian yang tadi ya, yang diikat, ada bagian yang terikat seperti itu, biar dia nggak jatuh-jatuh. Kalau misalnya ditaruh di bagian yang kayak nggak ada ikatannya, alamat jatuh. Apalagi ini berat ya, kalau misalnya kayak bunga aja gitu ya mungkin nggak terlalu berat ya. Tapi kalau misalnya ini, usahakan sebelum kalian melepaskan tangan kalian seperti ini, kalian pastikan ikatan ataupun sangkutannya itu udah kuat banget. Misalnya kayak gini, kalian khawatir itu jatuh, bisa kalian jarum pentulin ke bunga yang sekiranya kuat di dekatnya. Nah seperti itu. Nah di sini selanjutnya biar makin artistik, kita kasih juga pempas-papasan di sini biasanya, ataupun rumput-rumput ilalangan gitu yang biasanya saya temukan banyak di pinggir-pinggir jalan. Tapi ternyata untuk dekorasi ini cantik banget, manis banget. Jadi tinggal kalian tusukin aja ke bagian manon-manonnya seperti itu ya. Nah kita tancepin di bagian-bagian yang kayak masih kosong gitu biar tambah cantik. Padahal kalau yang kayak gini nih, kita lihat di pinggir jalan tuh kurang menarik, ataupun kayak buat apa sih ini kayak gitu. Cuma kalau untuk didekorasi entah kenapa ya, namanya di tangan orang kreatif itu selalu menjadi sesuatu yang lebih seperti itu. Ada nilai seninya seperti itu. Ya bukan maksudnya saya membanggakan diri saya, ini kan orang lain yang sudah menemukan duluan. Maksudnya saya cuma kayak ngikutin gitu aja. Cuma ya alhamdulillah hasilnya wah luar biasa seperti ini. Dan juga nih banyak banget teman-teman yang menanyakan, Mbak sudah ada belum di YouTube, dan akhirnya saya bisa memasaknya ataupun mengolah video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya bikin video yang kayak bisa dilihat lebih dekat, karena emang waktu itu ngedekor ini lagi nggak banyak dekoran, dan juga memang ini udah malam gitu, jadi nggak terlalu buru-buru sih untuk bikin kontennya. Jadi alhamdulillah suami saya bilang, abang gak usah bantu, abang cukup videoin saya aja, biar nanti ada video yang kayak bisa lihat dari dekat gitu videoannya. Oh dia malah senang dong, gak ikut nyucekin bunga. Cuma dia memang masangin kain dinding, itu harus tugas dia dong. Jadi biar ada saya yang ngedekor, dia yang ngainin dinding-dindingnya seperti itu. Ada job foksinya masing-masing. Selanjutnya kalau udah selesai yang di atas, nah kita lanjut di bawah. Nih sore nggak kelihatan tadi pemasangannya. Di sini bisa kalian pakai akar manon di bawahnya, ataupun di sini saya pakai styrofoam. Ini sebenarnya untuk bunga-bunga di stand gitu. Jadi karena saya nggak pakai stand, ruangannya terlalu ya kecil lah ya, maksudnya tuh nggak lebar banget. Jadi bunga untuk standnya saya lepas gitu. Jadi saya styrofoamnya saya taruh di bawah dan tinggal saya tusuk-tusukin aja, karena kalau untuk stand nggak bisa pakai yang akar manon karena kegedean gitu ya, jadi tetap pakai styrofoam. Dan di sini saya bikin namanya ataupun saya tusukin namanya ke kain dan juga langsung ke styrofoamnya. Nah di sini namanya saya bikin dari styrofoam. Buat teman-teman yang menanyakan, Mbak gimana cara buatnya, saya udah bikin tutorialnya, bahkan saya udah buat 2. Jadi kalian bisa lihat di channel saya, di video saya yang namanya tuh cara membuat nama dari styrofoam gitu. Jadi tinggal kalian cari di sini namanya Mbak Ria dan Wawan. Nah tinggal kalian tusuk aja seperti ini, jadi gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Wow, manis banget ya, cantik, simple gitu, nah elegan dan sederhana, dan wow banget sih menurut saya seperti itu. Semoga kalian suka sama video tutorial ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Cuma belum selesai ya. Dan kita lihat di belakang dari video ini ada cara pelepasan tali bisbannya.
Nah ini dia cara pelepasannya, dan pertama itu kami naik tangga dulu, padahal baru berpikir ngapain naik tangga, kan tinggal ditarik aja. Jadi seperti itu. Nah di sini dari bawah, dan suami saya narik talinya nih pas kami sudah mau selesai pembongkaran dekorasi. Jadi gampang banget, tinggal kalian tarik, cuma jangan dari depan gitu ya, karena harus agak nyamping gitu biar bisa narik talinya. Itu saja video dari saya, see you semuanya.